Pernyataan paling berani Jens Reven usai kemenangan yang terasa seperti kekalahan. Timnas U22 angkat koper dari SEA Games 2025. Benar juga sih, menang rasa kalah. Tapi kenapa sih Pak Indra? Jens Reven nggak dimainkan dari awal Pak? Fans timnas pada kecewa tuh. Ya udah deh, biar tidak penasaran, simak terus informasinya dan jangan di-skip. Let's go! Kemenangan Timnas Indonesia U22 atas Myanmar dengan skor 3-1 pada laga terakhir fase grup SEA Games 2025 justru berubah menjadi malam paling menyakitkan bagi sepak bola nasional. Stadion yang semula dipenuhi harapan akhirnya hanya menyisakan keheningan panjang. Garuda Muda memang menang di papan skor, tetapi hasil tersebut tak cukup untuk membawa Indonesia melangkah ke fase berikutnya. SEA Games 2025 di Thailand resmi berakhir lebih cepat bagi Indonesia, meninggalkan rasa kecewa yang mendalam di kalangan pemain, ofisial, dan jutaan pendukung di tanah air. Di tengah suasana duka tersebut, satu sosok mencuri perhatian publik nasional. Jens Reven, pemain muda yang baru diturunkan pada paruh kedua laga melontarkan pernyataan yang sangat berani, emosional, dan mengejutkan. Dengan wajah tegang dan mata yang tampak berkaca-kaca, Jens tak menutupi rasa kecewa yang ia pendam sejak peluit panjang dibunyikan. "Ini mungkin kemenangan paling pahit yang pernah saya rasakan dalam hidup saya," ujar Jens dengan suara bergetar. "Kami menang, tapi rasanya seperti kalah, bahkan lebih menyakitkan dari kekalahan." Pernyataan itu langsung menyebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform. Banyak yang menilai, apa yang diucapkan Jens mewakili perasaan mayoritas pendukung Timnas Indonesia saat ini. Kekecewaan yang tak terbendung. Jens Reven mengaku sangat terpukul dengan hasil akhir perjalanan Timnas U22 di SEA Games 2025. Menurutnya, para pemain telah berjuang sekuat tenaga, namun banyak hal yang terasa tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Saya sangat kecewa, sangat terpukul. Ini bukan soal tersingkir, tapi soal bagaimana kami menjalani turnamen ini. Ada banyak pertanyaan di kepala saya yang sampai sekarang belum menemukan jawaban," ucapnya dengan nada serius. Ia juga menyinggung soal keputusannya yang baru dimainkan di babak kedua. Meski tak secara eksplisit menyalahkan siapapun, nada kekecewaan jelas terasa dalam setiap kalimat yang ia sampaikan. "Sebagai pemain, kami selalu siap kapanpun dipanggil. Tapi jujur saja, saya merasa sangat kecewa dengan situasi ini. Saya ingin membantu tim sejak awal, ingin berjuang bersama sejak peluit pertama. Ketika akhirnya masuk, situasinya sudah sangat berat." Pernyataan itu langsung memantik reaksi luas. Banyak pihak menilai ini adalah ungkapan paling jujur dan berani dari seorang pemain muda timnas dalam beberapa tahun terakhir. Ledakan reaksi netizen. Tak butuh waktu lama bagi publik untuk bereaksi. Media sosial langsung dibanjiri komentar, kritik, dan perdebatan panas. Mayoritas netizen menyuarakan dukungan penuh kepada Jens Reven dan para pemain lainnya. Mereka menilai kegagalan Timnas U22 di SEA Games 2025 bukanlah kesalahan individu pemain, melainkan persoalan taktik dan strategi. Itu bukan salah pemain, tapi salah pelatih. Ngapain Jens Reven dimainkan di babak kedua? Seandainya dimainkan sejak awal, hasilnya tidak mungkin seperti ini, tulis salah satu fans Timnas yang komentarnya viral dan mendapat ribuan tanda suka. Komentar senada terus bermunculan. Banyak yang mempertanyakan keputusan teknis yang diambil sepanjang turnamen, terutama dalam laga krusial melawan Myanmar. Kemenangan 3-1 dianggap datang terlalu terlambat, seolah menjadi simbol dari peluang yang sudah terlanjur hilang. "Ini ironi paling menyakitkan, menang tapi tersingkir. Kami tidak kekurangan pemain bagus, tapi sepertinya salah dalam memanfaatkan mereka," tulis netizen lainnya. Indra Syafri di bawah sorotan nasional. Di tengah derasnya kritik, nama Indra Syafri menjadi sorotan utama publik nasional. Pelatih yang sebelumnya dikenal sukses membina pemain muda itu kini menghadapi tekanan besar. Taktiknya dinilai kurang maksimal dan terlalu berhati-hati dalam laga penentuan. Banyak pengamat menilai pendekatan permainan yang diterapkan Timnas U22 tidak mencerminkan urgensi situasi. Indonesia membutuhkan kemenangan dengan selisih besar dan permainan agresif. Namun yang terlihat justru permainan yang dianggap kurang berani sejak awal. Ini bukan soal kalah atau menang, tapi soal membaca situasi.
Dalam turnamen seketat ini, kesalahan kecil bisa berakibat fatal, ujar seorang pengamat sepak bola nasional. Keputusan Indra Syafri yang kerap melakukan perubahan di momen-momen krusial juga menjadi bahan kritik. Masuknya Jens Raven di babak kedua dianggap sebagai langkah terlambat oleh banyak pihak. Jens Raven adalah tipe pemain yang bisa mengubah permainan, tapi ketika dia masuk, beban sudah terlalu berat. Ini soal timing, dan sayangnya timingnya tidak tepat. Tambah pengamat tersebut. Suara pemain yang jarang terungkap. Pernyataan Jens Raven dianggap sebagai bentuk keberanian yang jarang terlihat di sepak bola Indonesia. Biasanya pemain cenderung memilih jawaban normatif dan aman, namun kali ini Jens memilih berbicara jujur tentang perasaannya. Saya tidak ingin mencari kambing hitam. Saya hanya ingin jujur dengan apa yang saya rasakan. Kami semua kecewa, kami semua sakit. Kami ingin membawa pulang kebanggaan untuk Indonesia, tapi kami gagal, katanya. Ia menegaskan bahwa para pemain tetap saling mendukung satu sama lain, meski hasil akhir sangat menyakitkan. Tidak ada pemain yang ingin kalah atau tersingkir. Kami semua mencintai lambang di dada ini. Itu sebabnya kekalahan ini terasa sangat menyakitkan. Kemenangan yang tak dirayakan. Biasanya kemenangan dengan skor 3-1 akan disambut dengan sorak-sorai dan euforia. Namun malam itu berbeda. Para pemain Indonesia terlihat tertunduk lesu setelah pertandingan usai. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada senyum lepas, yang ada hanyalah ekspresi kecewa dan tatapan kosong. Kami menang, tapi tidak ada yang bisa dirayakan, kata salah satu ofisial tim. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang sangat besar. Para supporter Indonesia yang hadir langsung di stadion pun merasakan hal yang sama. Banyak dari mereka tetap bertahan di tribun meski laga telah usai, seolah tak percaya bahwa perjalanan timnas U22 harus berakhir di fase grup. Evaluasi besar menanti. Kegagalan di SEA Games 2025 ini pasti akan memicu evaluasi besar-besaran. Publik menuntut transparansi, pembenahan, dan perubahan nyata. Banyak yang berharap suara-suara seperti yang disampaikan Jens Raven tidak diabaikan. Kalau pemain saja sudah berani bicara jujur, maka sudah saatnya sistem juga berani bercermin, tulis seorang netizen. Tekanan terhadap federasi dan jajaran pelatih diprediksi akan semakin kuat dalam beberapa hari ke depan. SEA Games selalu dianggap sebagai ajang penting bagi Indonesia, dan kegagalan di fase grup jelas menjadi tamparan keras. Harapan di tengah kekecewaan. Meski penuh kekecewaan, Jens Raven tetap mencoba menutup pernyataannya dengan nada reflektif. Ia berharap kegagalan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Saya masih muda, teman-teman saya juga masih muda. Kami ingin belajar dari rasa sakit ini, tapi belajar itu harus dibarengi dengan perubahan nyata, tegas Jens. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan tanpa henti. Kami minta maaf karena belum bisa membanggakan kalian. Percayalah, rasa kecewa kalian mungkin besar, tapi rasa kecewa kami sebagai pemain jauh lebih besar, kata Jens. Luka yang akan lama terasa. Tersingkirnya Indonesia dari SEA Games 2025 di Thailand akan menjadi catatan pahit dalam sejarah timnas U22. Kemenangan atas Myanmar dengan skor 3-1 akan selalu dikenang bukan sebagai kebangkitan, melainkan sebagai simbol peluang yang datang terlambat. Pernyataan berani Jens Raven telah membuka ruang diskusi luas tentang arah sepak bola Indonesia ke depan. Apakah kegagalan ini akan menjadi titik balik atau justru mengulang siklus kekecewaan yang sama? Yang jelas, malam itu bukan sekedar tentang pertandingan sepak bola. Itu adalah malam di mana harapan runtuh, kejujuran muncul ke permukaan, dan publik Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan besar tentang masa depan timnas. Dan di antara semua itu, suara Jens Raven menggema paling keras. Sebuah suara dari pemain muda yang berani berkata jujur di tengah luka nasional yang masih menganga.